Halo teman-teman, selamat datang di Ista Film. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan bahagia. Nah, di video ini Ista Film mau ngerekap sebuah alur film berjudul Don't Breathe 2 yang baru aja dirilis beberapa hari yang lalu. Film ini merupakan sequel dari film Don't Breathe pertama yang dirilis pada tahun 2016. Buat kalian yang udah nonton film pertama, wajib banget nonton yang kedua ini. Film ini masih bercerita tentang seorang pria tunanetra yang merupakan seorang veteran perang. Meskipun ia tidak bisa melihat, namun ia memiliki kemampuan luar biasa dalam mengenali sekitarnya hanya melalui suara. Bahkan suara hembusan nafas pun bisa ia kenali. Si pria tua ini hidup di sebuah rumah terpencil dengan seorang anak kecil. Namun kehidupan damainya diusik oleh sekelompok orang yang ingin menculik anaknya. Tentu aja mereka salah nyari lawan, karena pria ini mulai melakukan perlawanan dengan aksi-aksi sadis demi melindungi anak gadisnya. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sepotong scene di mana sebuah rumah sedang terbakar dan terlihat seorang anak kecil tergeletak di tengah jalan. Gadis kecil itu terlihat sangat lemah seakan tak mampu berbuat apa-apa. 8 tahun berselang sejak hari itu, si gadis yang bernama Pining ini kini sudah tumbuh dewasa. Ia terlihat sedang berlatih dengan seekor anjing di dalam hutan. Ternyata ia sedang melatih ketangkasan dan kecepatan untuk menemukan sebuah pistol. Namun ia dinyatakan gagal karena seorang pria tunanetra berhasil menangkapnya. Pria ini adalah ayah dari Pining yang bernama Norman. Pining hanya hidup berdua dengan ayahnya di sebuah rumah dengan penjagaan sang ayah yang cukup ketat. Ia sering bertanya tentang keberadaan ibunya, namun ayahnya seakan tidak ingin memberitahukan keberadaan sang ibu kepadanya. Mereka membiayai hidup dengan menjual tanaman pada seorang wanita yang bernama Hernandez, dan setiap beberapa bulan sekali, Pining diizinkan bermain ke kota dengan Hernandez. Di dalam mobil, Pining bercerita tentang rasa penasarannya kepada sang ibu, dan karena Hernandez kasihan kepadanya, ia membawa Pining pada sebuah rumah yang sudah terbakar hangus. Rumah itu adalah rumah Pining dulu yang sempat terlihat di awal film tadi. Kemudian mereka pergi ke sebuah taman. Di sana, Pining melihat anak-anak dari sebuah rumah penampungan yang sedang bermain dengan penuh kegembiraan. Pining yang sepanjang hidupnya tidak punya teman, hanya bisa melihat kegembiraan itu tanpa pernah bisa merasakannya. Sementara itu, di sebuah televisi diperlihatkan sebuah kejahatan yang dilakukan seorang dokter, di mana ia memperjualbelikan organ tubuh manusia. Dokter ini sendiri sedang menjadi buronan dari pihak kepolisian. Di sisi yang lain, di sebuah toilet umum, Pining bertemu dengan seorang pria yang terlihat aneh dan mencurigakan. Pining dan Hernandez pun memutuskan untuk segera pulang dan menghindari si pria aneh itu. Tapi ternyata si pria itu mengikuti mobil yang dikendarai Hernandez. Dan pada malam harinya, si pria aneh itu mengajak gerombolannya untuk mengganggu Hernandez di jalan pulang. Tapi tentu aja Hernandez nggak takut sama mereka, karena ia sendiri dulunya juga adalah seorang mantan veteran perang yang bertugas di Irak. Ia malah nantangin pria-pria ini dengan memperlihatkan pistol yang ada di pinggangnya, hingga mereka pun akhirnya mengizinkan Hernandez untuk lewat. Namun ternyata seorang pria sudah berada dalam mobil Hernandez dan ia langsung membunuh Hernandez dengan sebuah palu. Singkat cerita, 3 orang pria ini sudah tiba di rumah Norman. Mereka adalah Jared, Bob, and Doug. Niat kedatangan mereka adalah untuk menculik Pining. Mereka pun langsung melancarkan aksinya dengan membunuh anjing Norman agar mereka bisa masuk ke rumah tanpa ketahuan. Nah, seperti biasanya, Norman pun mau ngasih makan malam buat anjingnya. Tapi ia merasa anjingnya menghilang dan tidak tahu di mana keberadaannya. Norman pun mencoba mencari anjingnya keluar, hingga akhirnya ia menemukan anjingnya telah mati terbunuh. Dan ia juga menemukan sebutir peluru yang bersarang di tubuhnya. Nah, dari sini Norman pun mulai merasa curiga bahwa ada yang mengusik rumahnya. Sementara itu, ketiga orang ini mencoba memanfaatkan kesibukan Norman mencari anjingnya untuk masuk ke dalam rumah dan menculik Pining. Tapi ternyata Pining udah tahu kedatangan 3 orang ini. Ia pun mencoba bersembunyi agar tidak ditangkap. Dari bersembunyi di bawah tempat tidur, di bawah lemari, bahkan di dalam gudang. Namun pada akhirnya Bob pun berhasil menemukan Pining saat ia akan keluar lewat pintu depan. Dan di saat itu pula, Norman datang dan langsung mencekik Bob dari luar. Bob pun mencoba melawan dengan palu andalannya hingga membuat Norman terluka. Sedangkan Pining langsung berlari ke ruang bawah tanah dan ia bersembunyi di dalam sebuah box untuk menghindari kejaran Doug. Norman yang lari ke dalam sebuah garasi mobil berhasil ditemukan oleh Jared. Tapi tentu aja, Jared seorang diri gak cukup kuat untuk melawan Norman. Ia malah dihajar oleh Norman hingga keributan itu memancing Bob untuk datang ke sana. Tapi setibanya Bob di sana,
Jared sudah duluan disiksa oleh Norman, di mana mulut dan hidungnya ditutup dengan lem agar Jared tidak bisa bernapas. Untungnya, Bob datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jared. Sementara itu, Doug mencoba memancing Phoenix keluar dari box dengan mengisi air dan memasukkan kabel listrik ke dalam box itu. Ternyata Norman pun udah masuk ke dalam ruangan tersebut dan melempar sebuah tabung gas dengan tujuan agar Doug tidak menggunakan pistol. Pertarungan antara Norman dan Doug pun terjadi. Norman juga harus berpacu dengan waktu agar Phoenix tidak tenggelam di dalam box. Hingga pada akhirnya, Norman pun berhasil membunuh Doug dengan membuat tabung gas tadi meledak dan membakar Doug hingga hangus. Sementara itu, dua orang lagi tiba di sana dengan membawa seekor anjing. Mereka adalah Raylan dan Raoul. Melihat rekannya mati terbakar, Raylan tentu aja marah besar. Ia mengejar dan memburu Norman hingga pada akhirnya mereka berhasil menangkapnya di dalam sebuah gudang. Namun dari sini, sebuah fakta terungkap bahwa Norman bukanlah ayah kandung dari Phoenix. Ia menemukan Phoenix tergeletak di tengah jalan dan merawatnya hingga besar. Dan ternyata Phoenix adalah anak dari Raylan yang selama ini ia cari. Di tengah itu, kelengahan dari Raylan dan Bob pun dimanfaatkan oleh Norman untuk kabur. Sontak, Raylan dan yang lainnya langsung mengejarnya, hingga hanya menyisakan Jared seorang diri dengan Phoenix. Di saat yang lain lagi sibuk mencarinya, Norman malah tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Jared tanpa ampun. Ia membunuh Jared secara keji meskipun hal itu dilihat langsung oleh Phoenix. Ketika Raylan dan rekan-rekannya tahu bahwa Jared telah mati di tangan Norman, ia sangat marah hingga memutuskan untuk melepaskan anjing peliharaan yang dibawanya untuk menyerang Norman. Norman pun dikejar oleh anjing tersebut hingga ke ruangan paling atas rumahnya dan ia meminta Phoenix untuk bersembunyi di dalam kamar. Bagi Norman yang pernah memiliki seekor anjing peliharaan, tentu tidak mudah untuk membunuh seekor anjing, hingga ia pun hanya menjebak anjing tersebut di sudut ruangan dan meninggalkannya di sana. Sementara itu, Phoenix yang berada di kamar malah mencoba kabur lewat jendela, dan dengan gampangnya Raoul pun berhasil menangkap dan membiusnya. Karena sudah mendapatkan Phoenix, Raylan pun akhirnya memutuskan untuk cabut dan pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, mereka tanpa segan membakar rumah Norman. Mengetahui rumahnya telah terbakar, Norman pun mencoba menyelamatkan diri. Tapi ia tetap ingat bahwa ada seekor anjing di ruangan atas. Ia pun langsung menyelamatkan anjing itu terlebih dahulu dan langsung menyelamatkan diri dengan melompat lewat jendela. Norman pun hanya bisa pasrah mengetahui rumahnya telah terbakar hangus. Meskipun ia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan hal itu. Dan uniknya, anjing yang tadi ia selamatkan kini telah menganggap Norman sebagai tuannya. Di tengah itu, Norman pun mendengar suara gantungan pernak-pernik yang ia ketahui itu ada di dalam mobil Hernandez. Ia pun mengikuti suara tersebut dan menemukan mayat Hernandez yang telah dibunuh oleh Raylan di dalam mobil. Rasa dendam pun mulai membara dalam diri Norman. Ia kemudian memiliki ide untuk menggunakan anjing Raylan agar dapat menemukan lokasi mereka. Ia mengikatnya dengan tali dan kemudian anjing itu pun menuntunnya ke tempat Raylan berada. Singkat cerita, Phoenix pun terbangun di dalam rumah Raylan. Kali ini, Raylan tidak lagi menahan Phoenix dan mengizinkan Phoenix pergi jika ia ingin pergi. Phoenix pun langsung turun ke bawah dan berniat pergi dari sana. Namun, ketika ia akan mencapai pintu keluar, seorang wanita dengan kursi roda muncul dan bernyanyi sebuah lagu yang Phoenix ingat pernah dinyanyikan oleh ibunya dulu. Mom? Ternyata wanita itu adalah ibu Phoenix. Usut punya usut, ternyata niat Raylan mencari Phoenix adalah karena si ibu ini menderita sebuah penyakit dan membutuhkan donor jantung. Dan jantung yang cocok adalah jantung Phoenix yang merupakan anaknya sendiri. Mereka pun mulai mencuci otak dan meminta Phoenix untuk mendonorkan jantungnya pada sang ibu. Tibalah waktu di mana operasi jantung itu akan dimulai, yang akan dilakukan oleh seorang dokter yang sempat diberitakan menjadi buronan polisi di awal cerita tadi. Namun di samping itu, Raoul sebenarnya menyadari bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan. Saat operasi akan dilakukan, tiba-tiba saja listrik di rumah itu mati, dan tentu aja itu bukan tanpa penyebab. Hingga akhirnya Raylan pun meminta Bob untuk memeriksanya. Sesampainya Bob di bawah, ia menghidupkan listrik, namun ia langsung diserang oleh Norman. Norman yang hanya mengandalkan pendengaran dari pijakan kaki Bob pun berhasil membunuhnya dengan sebuah palu andalan yang biasa digunakan Bob untuk membunuh. Ya bisa dibilang ini senjata makan tuan. Keributan dari perkelahian ini pun memancing Raoul dan 3 orang lainnya untuk turun ke bawah dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Norman ternyata punya akal yang cukup cerdik. Ia pun pura-pura mati di tengah genangan air hingga memancing 3 orang itu untuk mendekatinya.
Nah, dari gelombang hentakan air yang dihasilkan pijakan kaki mereka, ia bisa mengetahui jumlah orang dan langsung menembak ketiganya. Tapi karena Raul tidak turut kegenangan, keberadaannya pun tidak diketahui oleh Norman. Namun, di sini Raul malah membiarkan Norman untuk pergi dan menyelamatkan Finnick dari Raylan. Sementara itu, Raylan dan istrinya mencoba membawa kabur Finnick ke sebuah ruangan yang di sana terdapat sebuah kolam yang cukup dalam. Tapi ternyata Norman sudah mengetahui keberadaan mereka dan dengan pintarnya ia melemparkan sebuah bom asap dengan tujuan untuk menghalangi penglihatan Raylan. Raylan yang tidak bisa melihat apa-apa mencoba menembak Norman, namun tanpa ia sadari tembakan itu malah mengenai istrinya sendiri. Ya, akhirnya istrinya pun mati dan jatuh ke dalam kolam. Sementara itu, Norman kembali menyerang Raylan dan uniknya anjing yang pelihara tadi malah ikut membantu Norman. Norman pun kemudian mencolok mata Raylan dengan kedua tangannya agar ia juga merasakan kebutaan yang selama ini ia rasakan. Melihat Norman terluka, Finnick ingin sekali menghampiri dan memeluknya, tapi Norman malah meminta Finnick untuk menjauh karena ia merasa bersalah selama ini telah membohongi Finnick. Namun tanpa disangka-sangka ternyata Raylan masih hidup dan ia langsung menusuk Norman dengan sebuah pisau. Dan di saat ia akan menggorok lehernya, Finnick pun dengan sigap langsung menusuk Raylan hingga ia pun tewas di tangan anaknya sendiri. Finnick pun kemudian langsung memeluk Norman dan memintanya untuk bertahan. Namun sayang nyawa Norman tidak bisa tertolong lagi hingga akhirnya ia pun mati di pelukan Finnick. Di akhir film, Finnick pergi ke tempat penampungan anak-anak dan memilih untuk hidup di sana dengan teman-teman sebayanya. My name is Phoenix. Dan film pun selesai. Nah teman-teman, itu dia rekap alur cerita dari film Don't Breathe itu yang baru aja kalian saksikan. Kalau menurut Mimin mungkin film ini nggak sebagus dan semenegangkan film pertama, tapi tetap aja cukup menarik untuk ditonton. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Silahkan di subscribe dan like jika kalian suka video seperti ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Staf Film pamit, see you next time.